Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan pengajar, dewan guru, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SD Duren Jaya 2 yang saya hormati. Pertama-tama adalah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka pertama silaturahmi dan dalam rangka pembahasan calon guru penggerak dengan tema budaya positif yang insya Allah nanti akan dipandu oleh rekan kita, yaitu Ibu Sulis Setiarini SPD, guru pengajar kelas 6 SD Duren Jaya 2. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri teladan baginda Rasulullah SAW. Pertama-tama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah sekali lagi atas karunia-Nya kita dapat memenuhi undangan rekan kita, Saudara Sulis Setiarini SPD, yang pada hari ini ingin menyampaikan daripada pembahasan calon guru penggerak dengan tema budaya yang positif. Hasil daripada kita memenuhi undangan tersebut, maka dengan harapan dan tujuan kita aplikasikan kepada anak didik kita yang ada di Duren SD Duren Jaya 2. Itulah sekelumit daripada kata pengantar yang insya Allah paparannya akan disampaikan oleh rekan kita, Saudari Ibu Sulis Setiarini SPD. Untuknya kami persilahkan. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita buka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat kepada acara yang kedua, yaitu sambutan daripada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Daos SPD. Untuk pakun kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, Islam dan tauhidnya dalam iman sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sini. Dan tiada lain, pada saat ini kita memenuhi undangan rekan kita Ibu Sulis Setiarini SPD yang bahwasanya pada hari ini dia akan mengadakan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Pertama, atas nama Bu Sulis, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk mendukung dan memotivasi agar kegiatan Bu Sulis pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Bu Sulis sebagai calon guru penggerak mudah-mudahan berhasil dan tentunya sesuai yang dia cita-citakan. Sebagai gambaran bahwa guru penggerak itu adalah sangat dibutuhkan oleh Kemendikbud yang tentunya Bapak Ibu sekalian
bahwasanya kalau sudah menjadi guru penggerak, Ibu Sulis harus siap menjadi kepala sekolah. Ya. Kita doakan mudah-mudahan sukses dan lebih cepat akan menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sebetulnya hari ini biasanya ada kegiatan sosialisasi asistensi bus pusat di Margaya 7 berbarengan dengan Kecamatan Gajaya, sehingga ada padat sekali yang tentunya para pejabat yang datang adalah semua pejabat kepala dinas pendidikan Kota Bekasi. Alhamdulillah seringan sedikit bahwasannya tadi saya ketemu dengan pejabat mengenai kegiatan kita ya. Saya informasikan sekalian, kegiatan kita outing class sudah saya ungkapkan ke beliau ya, bahwasannya kita akan mengadakan outing class. Ternyata alhamdulillah kita diizinkan walaupun tidak menggunakan surat izin, tidak perlu. Yang penting sesuai dengan kurikulum. Jangan kata dia namanya outing class tapi kita turun, kata dia gitu ya, itu tidak berkesinambung. Kalau kita jelas ya, alhamdulillah silakan kata dia. Bukan pada saja yang mengadakan outing class, yang saya sudah juga ada. Ya. Alhamdulillah kita tinggal membuat petisi kepada UPP aja ya, nanti ke UPP itu kalau kita tidak silakan kita itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada intinya pada hari ini Bu Sulis ya harus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengorbankan waktunya, mengorbankan anak muridnya yang semestinya belum pulang sudah dipulangkan ya. Tentunya mungkin dengan jelas Bapak Ibu Guru tadi memberikan informasi kepada siswinya dipulangkan lebih cepat dengan alasan ada apa gitu kan? Ya nanti ditanya orang tuanya kok pulang cepat, ya alasannya jelas mungkin ada rapat ya. Itu untuk selanjutnya silakan Bu Sulis paparkan apa yang menjadi tugas Bu Sulis pada hari ini, kegiatan calon guru penggerak dengan tema budaya positif ya. Mudah-mudahan ibu-ibu positif semua ya. Bapak-bapak jangan yang positif. Ibu yang positif ya. Kita jadi barangkali kita menyebar. Saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak serta rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Dari waktu yang mungkin saya juga minta waktunya, waktu luangnya masih jam pelajaran, saya minta izin ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ingin memaparkan sedikit pengimbasan calon guru penggerak yaitu budaya positif. Di sini saya bercerita sedikit bahwa selama saya dari bulan Agustus kurang lebih sampai bulan Desember saya sudah mengerjakan satu modul. Jadi selama guru penggerak itu kurang lebih 9 bulan ada 3 modul yang harus saya kerjakan, dan 3 bulan kemarin saya baru mencapai satu modul. Satu modul itu ada 4 bab. 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan ini adalah aksi nyata saya. Jadi setiap modul itu kita harus dibuat aksi nyata. Aksi nyata itu kemarin saya udah buat sama anak kesepakatan kelas. Dan sekarang saya akan memaparkan sedikit budaya positif atau membagi ilmu lah ya, bukan menggurui tapi sedikit membagi ilmu. Apa sih budaya positif itu? Ya, karena kita sebagaimana kita ketahui perkembangan pendidikan semakin maju bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri sama sedang dalam proses memperbarui pendidikan. Baiklah, saya mulai. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, sejujurnya sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya merasa saya sudah hebat sebagai guru. Saya sudah merasa menjadi guru yang berpihak kepada murid. Tapi ketika saya belajar menjadi guru penggerak, ternyata
teman-teman saya dari sekolah lain luar biasa dan bahkan lebih dari saya. Saya justru merasa, aduh kok saya ternyata lebih tertinggal daripada teman-teman saya. Mungkin dari latar belakang sekolah maupun dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita maupun sekolah lain tentu berbeda. Selanjutnya, di sini yang akan saya paparkan ada beberapa bab atau beberapa pembahasan. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu ini bahasanya terlalu apa ini ya? Kita baru mendengar mungkin ya, kalau misalnya saya juga waktu awal-awal masuk ini bahasanya kok begini banget ya, kita belum pernah belajar, walaupun mungkin kita sudah sekolah sarjana pendidikan, tapi dengan perkembangan pendidikan, dengan kurikulum merdeka banyak sekali. Apa sih? Tapi kita sendiri kadang lupa apa arti makna disiplin itu tersendiri, karena disiplin zaman kita sekolah tentu berbeda sekali dengan zaman disiplin anak-anak pada saat ini. Ya, kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak harus disiplin, harus diterapkan seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen. Diana Gosen ini dia itu pakar pendidikan, yang dia mempunyai teori dari pendidikan yang sebenarnya teori itu sudah lama ya. Ki Hajar Dewantara itu kan kita kenal sebagai bapak pendidikan nasional. Ya, dia adalah bapak, kita hanya tahu bapak yang mencetuskan semboyan Tuturi Handayani, Ingasal Sutulodo, Imadil Mangun Kasal. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara mungkin menurut kita adalah pemikiran yang sudah lama, tapi ternyata masih relevan dengan keadaan pendidikan pada saat ini. Ki Hajar berkata bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Jadi nilai kebajikan itu ada banyak Pak. Tapi di sini kita akan membahas, biasanya sedang kita bahas ini terutama untuk kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4 mungkin sudah paham yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah seperti itu adalah nilai, salah satu nilai kebajikan di bidang pendidikan. Tapi ada nilai-nilai kebajikan di bidang yang lain. Kita di sini membahas tentang nilai kebajikan di dunia pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Lalu apa sih nilai kebajikan universal itu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kelas 1, kelas 4 mungkin udah tahu nih, ada berapa sih profil pelajar Pancasila? Ada banyak. Ya, yang kita tahu itu ada 9 ya. Baik, di sini mungkin ada yang belum tahu ya. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu apa? Yang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, fair. Ini adalah hal-hal yang harus dicapai oleh anak didik kita. Untuk sekarang mungkin kita masih kelas 1, kelas 4 yang harus merealisasikan, salah satunya itu dengan adanya outing class seperti itu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini setidak-tidaknya harus dimiliki oleh setiap anak nantinya. Jadi anak itu harus bisa beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan. Bahkan di sekolah lain mungkin sudah mengadakan kemarin Market Day. Nah, itu adalah salah satu dari program profil pelajar Pancasila. Itu ada juga penampilan kesenian, sudah banyak ya. Jadi anak-anak itu diminta untuk gimana sih berkreatif, bagaimana bermandiri secara itu. Lanjut, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam diri kita itu ada namanya nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Jadi motivasi manusia itu berbuat itu sebenarnya apa? Apa sih motivasi kita untuk menjadi lebih baik? Apa sih motivasi kita untuk mengajar? Nah, ini adalah ada 3. Salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada anak itu berperilaku baik karena tidak ingin dihukum. Itu adalah salah satu motivasi. Anak diem karena takut diomelin. Itu adalah motivasi dalam diri anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita anak itu berpikir, nanti kalau misalnya juara 1 kata mama dikasih hadiah. Anak belajar, tapi bukan dari diri sendiri, tapi ada niatan untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi terbaik yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ya, jadi mereka memang ingin, saya bisa. Dengan cara ini saya bisa dihargai. Dengan cara belajar dengan menjadi orang baik, saya ingin dihargai. Itu adalah motivasi yang paling terbaik yang harus kita bangun dalam diri anak. Jangan sampai kita justru melakukan sesuatu tapi anak merasa, saya nggak mau dihukum nih, makanya mau diem aja saya mau belajar karena mau dikasih hadiah. Jangan sampai anak justru timbul seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan atau menghadirkan biar mereka tuh menghargai diri mereka sendiri dengan kemampuan dan nilai-nilai yang mereka percayai. Baiklah, selanjutnya materi yang selanjutnya itu saya belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada kita berpikir hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sama, padahal itu sangat berbeda. Dalam menjalankan peraturan di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita memberi hukuman kepada anak. Ya, jadi saya diajarkan di guru penggerak itu jangan sampai kita menghukum anak. Jadi nanti kita belajar bagaimana sih cara yang baik agar anak itu paham atau agar kita itu menjadi guru yang benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Baik, di sini saya memaparkan satu persatu yaitu hukuman. Apa sih hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa pilih oleh suatu perkataan atau kata-kata. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, ayo berdiri di depan. Nah, itu sudah suatu hukuman. Kenapa? Karena anak tidak dikasih tahu. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti akan dihukum dengan berdiri. Kita tidak memberitahu sebelumnya, tapi tiba-tiba ketika hari anak tidak mengerjakan PR, justru kita memberi hukuman. Mereka kaget, kok dihukum ya? Nah, kok kita diberdirikan ya? Jadi hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Semoga kita ke depannya, mungkin saya sendiri masih melakukan seperti itu, tapi ya kita berusaha lebih baik lagi untuk tidak semena-mena ya, karena mereka juga punya hati, punya pikiran, dan punya perasaan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita datang-datang, kita mau marah-marah, ini kelas berantakan, seperti itu. Lalu kita menghukum yang piket hari ini siapa, padahal tidak ada kesepakatan di awal. Ya, kalau kita sudah bikin kesepakatan, misalnya yang piket, kalau tidak piket nanti dihukum, itu mungkin sudah sebuah kesepakatan. Beda lagi, tidak ada omongan, tidak ada pembicaraan apa-apa, tapi kita langsung memberi judgment atau hukuman, itu tidak boleh. Lanjut, yang kedua yaitu konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi biasanya sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui antara murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui
sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misal, ketika kita upacara, anak-anak kalau nanti upacara tidak memakai pakaian yang lengkap, kalian akan diberdirikan. Kita sudah memberitahu kepada anak, mereka juga sudah tahu konsekuensinya kalau tidak memakai pakaian lengkap akan diberdirikan. Lalu gimana kalau mereka tidak memakai? Ya mereka harus menerima konsekuensinya itu dan mereka berhak tidak boleh protes karena memang kita sudah kesepakatan di awal. Tapi tetap itu tidak boleh, kenapa? Karena membuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Mungkin mereka akan merasa malu, mungkin mereka akan merasa dipermalukan walaupun mungkin sudah kesepakatan di awal. Lanjutnya, lantas apa yang harus kita lakukan jika ada hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh anak? Yaitu yang terbaik adalah restitusi. Ini juga saya baru pelajari selama jadi guru penggerak. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang apa yang mereka inginkan, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini adalah salah satu solusi dari jika mereka melakukan kesalahan, bukan untuk menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi adalah restitusi. Setelah mempelajari restitusi, saya juga mempelajari bagaimana membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kalau kita tahunya dulu adalah peraturan kelas, tata tertib kelas, tapi untuk bahasanya sekarang yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dunianya. Jadi kemarin juga saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu saya bagikan kertas kecil, lalu anak-anak menulis. Coba kalian tulis apa sih yang harus kita lakukan di kelas, atau apa sih yang boleh kita lakukan di kelas, dan apa yang tidak boleh kita lakukan di kelas. Lalu mereka tulis dan menempelkan di depan. Lalu kita buat kesepakatan. Ayo anak-anak, menurut kalian ini ada teman yang bilang kita tidak boleh ribut di kelas, setuju nggak? Lalu mereka menyepakati. Baik Bu, setuju. Nah, jadi itulah yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dalam artian apa yang terjadi atau aturan-aturan di kelas bukan hanya dibuat oleh guru. Kita kan selama ini membuat tata tertib itu hanya kita yang mau gitu, maksudnya tidak boleh berantem, tidak boleh ribut, harus mendengarkan guru. Kalau dulu seperti itu. Tapi untuk saat ini kita harus membuat kesepakatan, keyakinan bersama murid-murid apa yang harus kita jalani bersama. Jadi mereka juga merasa memiliki kelas ini. Jadi mereka juga, oh iya ya, kita kan yang buat peraturan, masa kita yang ngelakuin sih, seperti itu. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, tadi ini sudah saya paparkan, kurang lebihnya seperti itu. Anak-anak dibuat mungkin untuk kelas rendah bisa dengan bahasanya sendiri ya, tapi untuk kelas tinggi mungkin bisa nulis sendiri pakai kertas tempel, itu nanti ditempelkan di kelas. Baik, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Di Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka dari itu kita sebagai seorang guru sudah pantasnya atau sudah sewajibnya memahami ketika ada anak kok kelihatannya tidak ceria di kelas, atau kok kelihatannya anak ini sedih,
Kenapa? Kita harus tahu apa sih yang mereka butuhkan atau apa sih yang mereka tidak dapatkan dari orang tua mereka. Lalu apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita sebagai manusia pasti namanya butuh untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, belonging love. Jadi mungkin kebanyakan anak kita ini latar belakangnya ada yang berpisah orang tuanya atau ada yang keluarganya tidak mendapatkan, mungkin ibu bapaknya sibuk sehingga tidak mendapatkan kasih sayang, makanya mereka bisa merasa menjadi anak yang nakal padahal mungkin mereka hanya mencari perhatian kepada kita dulunya. Lalu kebutuhan akan kebebasan atau freedom, ya, mereka butuh merasa kebebasan. Mungkin di rumahnya mereka terlalu dikekang sama orang tuanya, tidak boleh A, tidak boleh B, tapi di sekolah mereka mencari kebebasan karena mereka berharap gurunya akan memahami. Tapi terkadang kita sebagai seorang guru justru menganggap mereka ini anak-anak yang nakal. Tapi seharusnya kita mencari latar belakang dulu atau mencari tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Yang keempat, kesenangan. Ya, mereka mencari kesenangan, misalnya mereka jaya dengan teman-temannya karena mereka cuma iseng. Mereka merasa senang dengan mencari teman-temannya. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Kita harus juga mencari tahu kenapa mereka berbuat seperti itu. Lalu kekuasaan. Kebutuhan dasar manusia itu kekuasaan atau power. Anak-anak kadang merasa pengen diakui oleh anak-anak yang lainnya karena mungkin kalau mereka memiliki kekuasaan mereka merasa paling wah, mereka merasa paling hebat. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Baik, posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Saya harap ini ilmu baru ya Bapak Ibu, setelah kita mengajari posisi kontrol ini cukup sangat mempengaruhi saya. Kenapa? Dian Gosling dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Sedangkan menurut pelatih guru dan praktisi pendidikan, dia Samsiati Rajasa mengatakan bahwa 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Selama ini kita mengajar hanya kita adalah guru, kita adalah sebagai orang tua, tapi kita tidak tahu posisi kontrol kita itu berada di tahap apa. Nah, di sini yang pertama, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum akan berkata, ayo, patuhi saya, patuhi ibu, kamu mau gak mau ikutin ibu. Itu adalah posisi penghukum. Itu tidak boleh. Jadi kita jangan sampai merasa kita ini adalah hakim, anak itu adalah korban. Jangan sampai anak-anak kerjakan tugas, kalau tidak kalian nanti dihukum. Itu tidak boleh seperti itu. Bahasa-bahasa itu sebisa mungkin kita hindari. Posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalnya seperti, ibu akan sangat kecewa sekali kalau kamu begini. Misal anak-anak nakal, kita tuh kayak mengulas di depan anak-anak. Ayolah anak-anak, kenapa sih kalian seperti ini? Kalian gak kasihan sama ibu? Ibu tuh sudah berusaha kalian sebaik mungkin, tapi kalian kok masih susah dibilangin. Nah, ini nanti bisa menimbulkan anak itu seperti tidak baik karena mereka berdampaknya pada psikis mereka, jiwa mereka. Walaupun mungkin kita ngomongnya baik-baik, tapi di dalam jiwa mereka merasa bersalah. Ih, kasihan Bu Guru ya, gara-gara saya Bu Guru jadi kepikiran. Nah, kepikiran-kepikiran itu mungkin yang tidak kita sadari. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya, misal, ayo anak-anak kerjakan tugas, kalian jangan ikut ya, ayo ya bantu bapak, jaga kelas ini, kita sama-sama. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pertanyaan yang diajukan biasanya orang guru kepada anak itu, ayo, apa yang telah kamu lakukan hari ini anak-anak? Itu adalah posisi sebagai pengawas.
Jadi hanya mengawasi dan anak bebas untuk melakukan apapun. Yang kelima, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya anak berbuat salah, tidak mengerjakan tugas, kita tanya, ayo kamu tahu nggak apa sih konsekuensi atau apa sih kesepakatan yang kita buat jika tidak mengerjakan tugas? Mereka kan berbicara, oh iya bu, saya kesiangan, atau saya tidurnya terlalu malam, atau saya main bu. Lalu kita tanya lagi, kenapa kamu main? Kan kamu sudah tahu kesepakatan kita atau hal yang harus kamu lakukan. Jadi mereka juga berpikir dari kelima posisi kontrol yang paling baik itu adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Kita tidak menghakimi, kita tidak membuat anak merasa bersalah. Kita boleh menjadikan teman, tapi jangan terlalu dekat ya, karena nanti kita posisinya akan susah. Ketika kita melakukan sebagai teman, kita akan susah untuk bersikap adil seperti itu. Baik, di sini saya punya sedikit video tentang perbedaan 5 posisi kontrol dari guru. Mungkin kalau saya terangkan kurang begitu ya, tapi mungkin kalau melihat bisa tanya. Biar lebih memahami posisi kontrol. Salamnya ada ibu dan bapak guru yang baik. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang restitusi adalah proses perjalanan sekolah ini agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh dalil dosen dan contoh penerapannya. Posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nadel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dasar pemalas, gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Duh, gimana nih? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ya, apa Bu? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Apa sih? Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Iya. Bu, habis ibu saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, lebih ingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga selain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mampu, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah melihat video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghubung, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengawas, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai manajer, di mana
kita tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut mereka jawab atau anak jawab itu sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi ada Sinaren ya, kemarin dia di posisi manajer dia salah, tapi gurunya bertanya, apakah kamu sadar, apakah kamu tahu kesalahan kamu di mana? Dan dia menjawab dia tahu dan dia sadar kesalahannya di mana. Lalu guru juga bertanya, lalu apa yang kamu lakukan jika kamu bersalah? Dan dia pun menjawab, dia tahu karena posisi manajer itu memposisikan kita dan anak itu untuk berpikir dan menemukan masalahnya secara bersama-sama. Bukan, jadi dari kelima posisi kita sebisa mungkin berada di posisi manajer atau minimal sebagai seorang teman, karena di posisi sebagai seorang teman murid juga akan merasa nyaman, merasa lebih leluasa untuk bercerita. Biasanya kalau sama teman itu kita lebih gampang bercerita, gampang terbuka, dan akhirnya kita tahu apa sih masalah yang dihadapi seorang anak. Kita sebisa mungkin menghindari posisi sebagai seorang penghukum atau bahkan sebagai seorang pemberi rasa bersalah. Walaupun pemberi rasa bersalah kelihatannya tidak berat, tetapi dampaknya anak menjadi rendah diri, menjadi tidak percaya diri karena mereka merasa selalu bersalah terhadap gurunya. Seperti itu. Makanya ketika anak kita bilang, kamu jangan seperti itu, kamu tidak kasihan sama ibu, nanti bapak kepala sekolah tidak mau ibu, padahal ibu sudah bilang sama kamu jangan seperti itu, kerjakan tugasnya. Atau kisah upacara, kenapa kamu tidak memakai topi, kenapa kamu tidak memakai dasi, padahal ibu sudah bilang, kan ibu yang malu sama bapak kepala sekolah. Nanti kalau misalnya ditanya, ini kelas berapa, seperti itu. Jadi anak itu jadi anak itu merasa, aduh kasihan nih ibu guru, jadi gara-gara saya ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah, perasaan-perasaan yang timbul dalam diri anak seperti itu merasa anak jadi tidak percaya diri, merasa bersalah terhadap gurunya, walaupun mungkin kelihatannya tidak berdampak, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan dengan diri mereka. Mungkin mereka tidak bilang kepada kita kalau mereka merasakan perasaan tersebut, tetapi rasa tidak percaya dirinya itu akan terus ada hingga nanti mereka dewasa. Baik, yang selanjutnya itu tentang segitiga restitusi. Tadi kita masih berkelanjutan. Apa sih segitiga restitusi? Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dari ketiga hal yang harus kita lakukan ketika anak bersalah adalah melakukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah penyelesaian masalah, tapi dilakukan oleh dua pihak, bukan hanya oleh guru. Kalau hukuman itu tadi sudah saya jelaskan atau saya sudah paparkan, hanya satu pihak, yaitu hanya gurunya saja yang memberi hukuman tanpa anak tahu hukuman apa yang diberikan oleh seorang guru jika melanggar. Tetapi beda dengan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah kesepakatan yang harus dilakukan oleh antara anak dan guru. Lanjut, apa itu segitiga restitusi? Ini saya akan paparkan sebentar. Ya, maaf ya. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terjadi dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Jadi ini bukan hanya kita antara guru dan murid, tapi juga kita bisa lakukan terhadap kita dan anak-anak kita jika mereka melakukan kesalahan. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah untuk dilaksanakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana segitiga restitusi itu? Di sini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama, jadi segitiga restitusi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, stabilize the identity.
Sedangkan kalau teori kontrolnya sendiri itu kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak itu kita tahu cari dulu kenapa alasannya dia berbuat salah seperti tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jika kita sudah tahu alasannya apa, kita balikan. Kamu tahu nggak peraturan di sekolah itu seperti apa? Misal anak tidak mengerjakan PR, kita jangan langsung menghukum mereka dengan kata-kata, ayo kamu tidak mengerjakan PR, kamu ibu hukum, itu salah. Tapi yang benar adalah kita menanyakan menstabilkan identitas dulu. Kita tanyakan dulu kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, atau apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas gitu. Lalu ya mungkin mereka akan menjawab ketiduran bu, atau lupa bu. Nah, kita tidak boleh marah, kita tanya kembali validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak akibatnya jika kamu tidak mengerjakan PR seperti itu? Lalu mereka mungkin akan jawab, tahu bu, saya akan dihukum, atau saya mungkin akan diberi tambahan tugas oleh ibu bapak ibu guru. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bertanya lagi, baik, kamu sudah tahu konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan PR atau tugas. Sekarang, apa keyakinan kelas yang sudah kamu pahami? Mereka mungkin akan menjawab bahwa saya harus mengerjakan tugas saya. Jika saya tidak mengerjakan tugas saya, maka saya harus mengerjakan atau mengerjakannya saat jam istirahat. Atau mungkin saya mengerjakannya di luar jam pelajaran seperti itu. Jadi mereka mengakui mereka salah, mereka mengakui apa yang harus mereka lakukan tanpa kita harus merasa menghakimi mereka. Jadi mereka juga menerima bahwa mereka salah. Beda kalau misalnya kita mengatakan, ayo kamu tidak mengerjakan tugas, keluar kamu dari kelas. Itu mereka merasa, gimana kok gitu ya? Seolah kita ini salah banget, padahal kita belum bertanya kenapa alasan dibalik mereka tidak mengerjakan tugas. Saya yakin semua hal yang mereka akan lakukan pasti ada alasan tertentu. Bisa seperti tadi cerita yang lain itu karena anak-anaknya tidak disukai. Tapi di posisi kontrol itu guru tidak marah, tapi guru justru memberi masukan atau menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh anak agar alarmnya tidak mati seperti itu. Jadi anak juga merasa dihargai. Gambar segitiga restitusi. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Apa sih? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi hal yang pernah kita bilang ke anak adalah kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Anak-anak lain juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Anak-anak lain juga pernah tidak mengerjakan tugas. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bahasanya apa kepada anak kita bisa bilang, kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Alasannya lain mungkin apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi anak itu merasa terpancing untuk menjawab. Mereka juga jadi lebih percaya diri jika kita bertanya seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan salah, hal yang kita lakukan adalah menyepakati keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kenapa jika kamu tidak mengerjakan PR, lantas apa yang kamu dapatkan? Seperti itu. Jadi mungkin anak akan punya jawaban-jawaban sendiri. Nah dari situlah tugas kita sebagai seorang guru bukan hanya sebagai seorang pengajar, tapi posisikan kita sebagai seorang manajer, seorang yang bisa menjadi teman bagi anak, seorang yang bisa mengawasi anak-anak kita baik mereka bersalah maupun tidak. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang guru terus belajar sesuai dengan kondisi zaman, yaitu zaman yang sekarang ini, zaman era industri 501 ya, 4.1. Jadi di mana perkembangan zaman itu sudah semakin berbeda dari sejak kita sekolah dulu. Jadi kita harus menyesuaikan anak itu benar-benar memerdekakan murid, membuat pelajaran yang menarik, menyenangkan, inovatif, kreatif. Jadi mungkin bisa menggunakan PowerPoint seperti ini di kelas, atau membuat ice breaking, atau
membuat pelajaran-pelajaran seperti permainan seperti itu. Cukup sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari hal-hal yang mungkin saya sampaikan. Ada? Tidak? Tidak ada? Sudah? Baik. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya tidak menggurui, tapi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu dari apa yang sudah saya pelajari dari guru penggerak selama 3 bulan ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya juga mohon dukungan dari teman-teman. Jika suatu saat nanti, suatu hari nanti saya minta teman-teman, ayo kumpul lagi, gitu. Atau ayo kita diskusi, ayo mohon bantuannya, saya mohon kerjasamanya. Bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk kemajuan kita bersama, sekolah kita, anak-anak kita. Kalau mementingkan diri sendiri, mungkin kita terlihat egois ya, atau mungkin teman-teman juga nggak akan bantu. Tapi sini saya sangat bersyukur karena teman-teman mau meluangkan waktunya, mau juga duduk walaupun tidak disetujui di ruangan ngantuk-ngantuk Bapak Ibu ya, maaf ya kalau misalnya saya kurang menyajikan semuanya dengan sebaik-baiknya, tapi saya harap ya terima kasih. Pokoknya mohon dukungannya sampai nanti bulan Juli ya, bulan Juli ya Pak. Mohon bantuannya Bobo juga selaku rekan saya ya, makanya ya kalau misalnya saya nanti Bobo tolong pegang kelas saya mau ada diskusi maupun ada rapat seperti itu. Ya. Oke, cukup sekian. Bapakku akan berani kan biar lebih berkah di pertemuan kita hari ini. Ya apa itu namanya? Ya nama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan min jannah wa maghfiratan min jannah. Allahumma qawwin ala syahadatil maut wa razaqna minan nar wa afwan min jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan atas doanya. Semoga pertemuan kita ini bisa membawa manfaat, keberkahan bagi kita semua, dan kemajuan bagi kita sebagai seorang guru yang pasti untuk kepentingan sekolah dan anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Nanti ada sedikit makasih yang dari saya. Makanya dia
Penggerak sudah melaksanakan kegiatan asistensi desiminasi yang berjudul budaya positif, sudah dilaksanakan dan dihadiri oleh semua guru yang ada di UND 2. Melaksanakan hal tersebut, alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan lancar dan mudah-mudahan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tersebut dapat berhasil sebagai guru penggerak. Itu aja barangkali dari saya, semoga bermanfaat bagi Sulis sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezki Aditya. Saya murid kelas 6B SDN Duren Jaya 2, Kota Bekasi. Dan Ibu Sulis adalah wali kelas saya. Kemarin Ibu Sulis mengajak saya dan teman-teman untuk membuat kesepakatan kelas. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, Ibu Sulis menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas dan bagaimana langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Kemudian Ibu Sulis memberikan kertas kecil dan meminta kita untuk menulis hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat di kelas. Lalu kami menempelkannya di tempat yang telah disediakan. Setelah itu kami menyepakati apa yang kami tulis untuk dijadikannya kesepakatan kelas. Saya cukup senang karena saya merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.